Madridista, mau outfitmu kelihatan beda saat nobar? Atau pengen ngeledek fans sebelah karena 0 trofi? Buat mengenang momen bersejarah, Starting 11 ngeluarin merchandise kaos spesial edisi Real Madrid Super Cup 2024 winner. Info aja nih Madridista, setelah pre-order kami tutup, kaos ini tidak akan dicetak ulang. Buruan, pre-order sekarang. Klik website di deskripsi ya. Chelsea menjadi klub yang paling sibuk dalam urusan transfer di bursa transfer musim panas ini. Demi memuaskan ambisi mereka kembali ke persaingan gelar, The Blues rela menghamburkan uang demi pemain yang mereka inginkan. Skuad Chelsea pada akhirnya menjadi skuad yang paling gendut di antara klub-klub Eropa lainnya. Banyak yang melihat keputusan transfer Todd Boehly CS yang menumpuk pemain sebagai keputusan transfer gaje dan tidak masuk akal. Namun dilihat dari perspektif lain, strategi manajemen Chelsea ini menjadi bukti bahwa Boehly CS punya sisi kecerdikan. Seperti apa penjelasannya? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Musim 2023-2024 adalah salah satu musim terburuk buat Chelsea. Terlepas dari keberhasilan The Blues lolos ke zona Eropa, secara keseluruhan, penampilan Chelsea jauh dari kata memuaskan. Pada akhirnya sejumlah catatan minor Chelsea inilah yang mengantar Mauricio Pochettino menuju pintu keluar Stamford Bridge. Berakhirnya musim 2023-2024 menandai sebuah awal proyek revolusi buat Todd Boehly CS. Sebuah proyek yang memang sudah mereka gembar-gemborkan sejak akuisisi klub dari tangan Roman Abramovich pada 2022 lalu. Proyek revolusi ini secara garis besar masih sama, yakni mendatangkan pelatih baru dan mendukung sang pelatih dengan pemain-pemain mahal. Setelah lama mencari opsi pengganti Mauricio Pochettino, pilihan Todd Boehly CS jatuh kepada Enzo Maresca. Mantan pelatih Leicester City itu didapuk menjadi pelatih kepala The Blues yang baru pada Juli 2024. Gaya melatih pria Italia dinilai cocok dengan apa yang sedang dicari manajemen jelang musim 2023-2024 bergulir. Chelsea pada akhirnya ingin belajar dari kesalahan mereka dengan pelatih-pelatih terdahulu. Manajemen berniat memberi kepercayaan penuh pada Maresca dan membiarkan pelatih asal Italia itu berprogres sedikit demi sedikit tanpa tekanan target yang muluk-muluk. Selain itu, Chelsea juga bertekad memberi Maresca inventaris mewah berupa pemain-pemain potensial dalam skuadnya. Todd Boehly CS sebagai jajaran manajemen Chelsea tampaknya tidak main-main dengan proyek revolusi yang mereka usung. Begitu bursa transfer dibuka, The Blues tancap gas, berburu pemain-pemain yang mereka inginkan. Hasilnya, Chelsea menjadi klub yang paling sibuk dalam urusan belanja pemain di bursa transfer musim panas tahun ini. Mengacu pada data transfer market, Chelsea telah mengeluarkan 240 juta euro lebih untuk keperluan belanja pemain. Dana sebesar itu digunakan The Blues untuk menggait sejumlah pemain yang rata-rata adalah pemain-pemain muda. Hasilnya, skuad Chelsea menjadi skuad yang paling gendut di antara klub-klub Eropa lainnya. Data terbaru yang dilansir dari berbagai sumber menyatakan bahwa Chelsea kini punya lebih dari 40 pemain di dalam skuadnya. Namun di sisi lain, materi pemain yang terlalu gendut akan membuat pelatih pusing sendiri memilih komposisi terbaiknya. Enzo Maresca pernah ditanya pendapatnya terkait skuad Chelsea yang begitu gemuk. Pelatih asal Italia itu terang-terangan mengaku kesulitan memilih materi terbaik skuadnya. Namun, Maresca tidak mau terlalu ambil pusing. Menurutnya ia hanya perlu memilih 23 pemain dan meninggalkan sisanya. Sejumlah pengamat serta fans sepak bola sementara itu mengecam strategi transfer Chelsea yang dinilai cuma buang-buang uang. Memboyong pemain-pemain muda dengan harga mahal dan kontrak jangka panjang buat sebagian orang adalah pemborosan. Pasalnya, belum tentu uang dan kontrak mahal menjadi jaminan bagus tidaknya performa seorang pemain, apalagi pemain-pemain muda. Banyak orang yang menilai kalau apa yang dilakukan Chelsea saat ini adalah sebuah kebijakan transfer yang keliru. Namun manajemen Chelsea tampaknya masih pada pendiriannya.
Sejatinya, apabila kebijakan transfer Chelsea dilihat dari sudut pandang lain, kebijakan ini menunjukkan sisi lain kecerdikan manajemen. Kedatangan Enzo Maresca tentu bertujuan untuk mengubah gaya main Chelsea dan Maresca sendiri belak-belakan mengakui hal itu. Maresca sebagai seorang pelatih punya visi sendiri. Untuk itulah ia ingin menyesuaikan komposisi pemain dengan visinya dengan membuang para pemain yang dinilai tak sejalan dengan taktik yang ia usung. Kedatangan para pemain muda tampaknya memang dipersiapkan Chelsea sebagai proyek regenerasi. Mereka-mereka yang baru saja tiba diproyeksikan untuk menggantikan nama-nama yang berpotensi hengkang. Manajemen mungkin berpikir daripada mencari pemain pengganti setelah pemain lama hengkang, lebih baik mempersiapkan penggantinya sedari awal. Strategi seperti ini terlihat cukup bagus diterapkan. Dengan kedatangan pemain-pemain pengganti yang lebih awal, artinya para pemain ini diberi waktu adaptasi yang cukup untuk mengenal klub. Hingga pada akhirnya momen para pemain lama hengkang, pemain-pemain baru ini diharapkan tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan Chelsea sebagai klub baru mereka. Dari segi bisnis, tentu saja Todd Boehly CS adalah jagoannya. Mungkin kedatangan para pemain baru dengan harga selangit terlihat seperti sebuah perjudian. Namun bagi Boehly CS ini tampaknya seperti sebuah saham investasi. Nyatanya, beberapa pemain baru Chelsea ada yang langsung dipinjamkan ke klub lain. Ada banyak nama dari skuad Chelsea yang dipinjamkan ke klub lain di seluruh penjuru Eropa. Strategi Chelsea cukup pintar, mereka memberikan biaya peminjaman untuk para pemain tersebut. Tak jarang pula ada klausul pembelian permanen dengan nominal transfer menggiurkan jika satu kondisi terpenuhi. Selain menunjukkan kecerdikan Todd Boehly dalam hal pembangunan klub itu sendiri, strategi timbun-menimbun pemain juga menunjukkan sisi licik Boehly dalam menguasai pasar. Dari sektor apapun, strategi menimbun sudah lazim dipakai untuk memonopoli pasar dengan menguasai stok yang tersedia. Chelsea tampaknya sedang melakukan hal yang sama. Memang, menggait pemain-pemain muda dengan harga selangit adalah sebuah perjudian. Namun perjudian itu setidaknya meminimalisir opsi klub-klub lain dalam berbelanja. Selagi ada pemain muda potensial, Chelsea akan langsung bergerak cepat asalkan anggarannya sesuai dengan klub. Praktis apabila ada banyak pemain yang diborong Chelsea, ketersediaan pemain muda di pasaran menjadi berkurang. Stok pemain-pemain muda akan menipis, berganti dengan pemain-pemain senior yang mungkin saja harganya jauh lebih mahal. Chelsea berusaha menguasai stok pemain-pemain muda ini selagi mereka mampu. Memang, sejumlah pemain muda yang didapatkan Chelsea mayoritas belum teruji kualitasnya di level senior. Namun seperti inilah investasi di mata para manajemen The Blues. Chelsea tampaknya berniat memoles talenta-talenta ini. Tahu apabila bakat-bakat muda ini berhasil dipoles, Chelsea bakal untung besar karena tak perlu lagi menjelajah pasar mencari pemain-pemain yang harganya semakin mahal tiap tahunnya. Itulah dia ulasan mengenai strategi transfer Chelsea yang aneh buat sebagian orang. Namun menunjukkan sisi cerdik Todd Boehly CS jika dipandang dari sudut pandang lain. Lalu menurut Football Lovers sendiri, bagaimana? Apakah strategi transfer Chelsea ini akan membawa keberhasilan di masa depan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.